Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas tuntas soal tryout ujian sekolah yang diselenggarakan oleh Gunadarma dan STEMIK dan STI dan K Jakarta kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini adalah soal yang diujikan adalah matematika umum yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Mudah-mudahan dengan pembahasan ujian sekolah ini yang dimana tryoutnya sudah dilakukan oleh Gunadarma dan STEMIK serta STIK Jakarta yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bisa bermanfaat buat kalian untuk bisa mengikuti ujian sekolah yang akan diselenggarakan tidak lama lagi. Oke, kita mulai saja. Oke, untuk soal yang pertama, sebuah pertidaksamaan nilai mutlak menghasilkan penyelesaian dalam bentuk himpunan penyelesaian yaitu X di mana X kurang dari min 5 atau X lebih dari sama dengan min 1, X elemen real. Nah, bentuk pertidaksamaan yang sesuai dengan hasil tersebut adalah, ya ini berarti dibalik ya. Nah, karena ini adalah bentuk pertidaksamaan mutlak, maka yang pertama yang dilakukan adalah perhatikan nilai intervalnya. Dalam hal ini adalah kurang dari sama dengan min 5 atau lebih dari sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat min 5 dan min 1 itu dijumlahkan min 6 ya. Dibagi 2 min 3. Maka kedua ruas kita tambahkan 3. Kita tambahkan 3. Berarti min 2 kan ya. Kemudian kita tambahkan 3. Ini jadi 2. Nah, karena sudah sama, maka secara umum sebenarnya bisa kita katakan bahwa nilai X-nya itu, ini tambah 3 ya. 3 tambah X, begitupun yang ini 3 tambah X. Maka nilainya itu sama saja dengan mutlak X tambah 3 lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau bentuk ini tidak ada, berarti kemungkinan adalah bentuk pecahan. Jadi pertama bentuknya adalah demikian. Jika tidak ada berarti pecahan. Berarti ini bukan. Lalu di sini ada per min 2. Ada per X plus 2. Ada X plus min 2 kan ya. Kalau X min 2, kalau X min 2 berarti dia tidak boleh 2. Nah, sedangkan ini kan boleh 2. Nah, berarti ini nggak mungkin. Maka yang memungkinkan tinggal yang C sama yang D. Nah, sekarang lihat pertidaksamaannya. Apakah jadi lebih dari apa kurang dari ya. Kalau lihat dari nilainya sepertinya yang D. Nah, setelah ini tidak ada, maka kemungkinannya adalah kita ambil aja yang D ya. Berarti yang D, karena ini 3 nih. 3 itu kalau ditambah A bisa, B, C bisa sebenarnya. Oke, kita ambil spekulasi dulu yang D misalkan. Karena kalau lihat dari bentuk pertidaksamaannya, itu adalah yang lebih dari. Cuman karena dia kanannya 2, maka hanya memungkinkan yang D, dibalik aja. Oke, karena dia bentuk mutlak, maka boleh dikalikan. Karena mutlak tidak pernah negatif. Berarti ini menjadi X min 2, X min 1 kurang dari sama dengan mutlak X plus 2 kali 2 ya. Ini boleh kali siang dengan catatan X tidak boleh min 2. Kalikan berarti menjadi X min 1 kurang dari 2X plus 4 kan ya. Nah, boleh kalian gunakan bentuk pertidaksamaannya menjadi, ini kalau enggak CD pokoknya. X min 1 kuadrat kurang dari 2X plus 4 kuadrat kan gitu ya. Nah, kita ubah ke dalam bentuk umum A kuadrat min B kuadrat kan gitu ya.
bentuk umum, berarti kalimatnya menjadi demikian. Nah, ingat bentuk umumnya adalah bahwa A kuadrat min B kuadrat itu faktornya adalah A plus B, A min B kan gitu ya. Nah, ini prosedurnya dulu. Nanti cara cepatnya atau cara mudahnya gimana? Nanti kita akan lakukan. Oke, ini berarti X min 1 ditambah 2X plus 4 ya. Kemudian kali X min 1 kurangi 2X min 4 ya. Kurang dari sama dengan 0. Maka didapat X plus 2X berarti 3X. Min 1 tambah 4 berarti 3. X min 2 berarti min X. Min 5 ya. Kurang dari sama dengan 0. Ada negatif, kalikan negatif aja. Ini dibagikan dengan min 3 aja ya. Min 3-nya, minnya untuk yang kanan, 3-nya untuk yang depan. Jadi X plus 1, yang ini adalah X plus 5, tapi tanda berubah arah. Nah, kalau lihat dari pertidaksamanya ini sudah benar. Maka didapat adalah min 5 sama min 1. Nah, min 2 kan ada di sini ya, di antara min 5 min 1, jadi nggak ikutan. Koefisien kuadratnya positif, berarti kanan positif, selang-seling, yang dipilih yang positif. Nah, ternyata benar. Jadi jawabannya adalah yang D. Kalau nggak D ya berarti C. Lalu cara mudahnya gimana? Lihat aja di sini. Kalian tinggal pilih nilai 0 misalkan. 0 kan ada di sebelah kanan min 1. 0 masukin. 0 dikurangi 1, 0 dibagi 2 berarti min setengah. Dimutlakin setengah. Setengah kurang dari 2, iya. Tapi kalau ke sini kan setengah dikurangi 2, salah kalau lebih dari 2 kan. Ya, setengah lebih dari 2 itu salah. Nah, berarti jawabannya yang itu kalau mau cara cepat ya. Jadi setelah kita dapatkan formula ini, ternyata nggak ada yang sesuai pilihannya. Berarti kemungkinan pecahan. Kemungkinan pecahan, lihat X-nya, dia tidak boleh min 2. Berarti dia tidak ada min 2. Berarti ini boleh 2, berarti nggak mungkin. Ya, ini 2 ada di sini, padahal 2 nggak boleh. Kemudian min 2, memang tidak ada min 2. Nah, tinggal masukin aja, ambil aja 0. Masukin 0, 0, min setengah dimutlakin setengah. Setengah kurang dari 2, iya. Jadi jawabannya yang D. Atau prosedurnya seperti yang ini. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, pemerintah mencoba membuat estimasi gaji untuk aparatur sipil negara golongan 3, yaitu 3.450.000. Gaji golongan 3 yang diharapkan jika dalam keadaan tertentu terpaut 350.000 dengan gaji yang dianggarkan. Jika gaji awal seorang pegawai aparatur sipil negara golongan 3 yang sebenarnya adalah X rupiah, maka persamaan nilai mutlak yang sesuai dari gajian aparatur sipil negara golongan 3 tersebut adalah Jadi kalau seandainya terpaut itu kan bisa tambah bisa kurang ya. Jadi kalau seandainya X itu adalah 3.450.000 yang dianggarkan ditambah dengan yang terpautnya. Ini terpaut kalau lebih kan. Bisa juga X itu terpaut kurang. Ya, karena bisa lebih bisa kurang. Nah, penulisan ini dapat dinyatakan dengan bentuk mutlak. X min 3.450 sama dengan 350.000. Jadi mutlak selisihnya itu bisa 350, bisa min 350 ya. Bisa positif, bisa negatif. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Bisa dimengerti ya? Karena bisa tambah, bisa kurang. Oke, kita lanjutkan. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat min 3X plus 2 per X kuadrat plus X min 2 kurang dari sama dengan 2. Nah, karena penyebutnya itu tidak pasti, ya ini bisa difaktorkan ya. Jadi nggak boleh kali silang. Maka tidak boleh kali silang. Yang boleh dilakukan, beda dengan yang tadi mutlak ya. Mutlak kan sudah pasti positif. Jadi tanda tidak berubah. Nah, yang boleh kalian lakukan adalah
kedua ruas dikurangi 2. Gitu ya. Kedua ruas dikurangi 2 berarti samakan penyebutnya. Maka menjadi x kuadrat plus x min 2 ya. Sebelah kiri tetap x kuadrat min 3x plus 2. Kalikan min 2 berarti min 2x kuadrat. Kalikan min 2 berarti min 2x. Kalikan min 2 berarti plus 4 ya. Samain penyebutnya. Kemudian jumlahkan x kuadrat min 2x kuadrat jadi min x kuadrat. Min 3x min 2x jadi min 5x. 2 tambah 4, 6. Dibagi dengan x kuadrat plus x min 2. Kurang dari sama dengan 0. Nah sebaiknya kalau ada koefisien x negatif, kuadrat negatif, dikalikan negatif. Tujuannya apa? Menghindari kekeliruan aja. Emang nggak boleh langsung? Boleh. Untuk menghindari kekeliruan, dibalik aja. Kalikan negatif, x kuadrat plus x min 6. Yang bawahnya tetap, karena negatifnya yang atas aja. Salah satu aja. Tandanya berarti berubah. Nah setelah itu baru faktorkan. Faktorkan atas, faktorkan bawah. Oke. X kuadrat hanya mungkin adalah x kali x. Berarti x kali x. Min 6 jumlahnya 5. Berarti plus 6 sama min 1 ya. Dijumlahkan hasilnya harus 5 dikalikan min 6. Dikalikan min 2 dijumlahkan 1 hanya x plus 2 x min 1 ya. Nah ternyata di sini ada yang kembar. Nah hati-hati nih yang kembar. Di atas boleh sama dengan, di bawah tidak boleh sama dengan. Berarti ada 3 sebenarnya. Ada 4 tapi yang satunya kembar. Jadi min 6. Kemudian min 2 sama 1. Ya 1 boleh di atas, boleh di bawah. Berarti bundarannya kosong. Min 6 boleh di atas, 0 ya. Di bawah tidak boleh. Min 2 karena dia penyebut. Oke, koefisien X-nya positif semua nih. Koefisien X-nya positif semua berarti tanda kanan positif. Cuman karena satunya kembar berarti habis positif, positif lagi. Ini negatif, ini positif. Yang diminta apa? Yang lebih dari, berarti yang bertanda positif. Nah, hati-hati nih. Di sini berarti X kurang dari min 6 atau X lebih dari min 2. Tetapi X tidak boleh 1. Karena 1 menyebabkan di bawahnya 0. Jadi jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 6. X lebih dari min 2. Tetapi X tidak boleh 1. Jadi jawabannya yang A. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Penyelesaian dari sistem persamaan linier 3x plus 2z sama dengan min 5. 2y min 3z sama dengan min 4. X plus 2y plus 2z sama dengan 3. Oke. Di atas bisa dieliminasi salah satu ya. X, Z, di sini YZ. Mau X yang dihilangkan apa Y yang dihilangkan. Oke. Kalau misalkan Z-nya yang Y-nya yang dihilangkan, berarti yang kedua dan ketiga yang dilakukan. Berarti yang kedua dan ketiga, ini saya kasih kode aja. Ini persamaan 2, ini persamaan 3 kan ya. Nah, jadi 2 dikurangi 3 atau 3 dikurangi 2. Persamaan 3 dikurangi persamaan 2. Perhatikan. X dikurangi tidak ada X berarti X. 2Y dikurangi 2Y habis. 2Z dikurangi 3Z berarti plus 5Z. 3 dikurangi min 4 berarti 7. Nah ini jadi persamaan 4. Nah kemudian perhatikan persamaan 1. Persamaan 1 di sini sudah ada XZ ya. Sini juga ada XZ. Jadi persamaan 4 kita kalikan 3 aja dulu. Berarti 3X ditambah 15Z sama dengan 21. Persamaan 1 tulis aja langsung karena sudah 3X. Tambah 2Z sama dengan min 5. Hilangkan X berarti kurangkan. 15Z dikurangi 2Z berarti 13Z. 21 dikurangi min 5 berarti 26. Kedua ruas bagi 13 maka Z-nya dapat 2. Z dapat 2. Masukin ke persamaan 4 misalkan. Berarti X ditambah 5 kali 2 10 sama dengan 7 ya. Berarti X-nya adalah min 3. Kemudian kalau misalkan dimasukkan ke persamaan 2. Persamaan 2 berarti 2Y dikurangi 3 kali 2 ya. 6 sama dengan min 4. Kedua ruas tambahkan 6.
Tambahkan 6 berarti 2 ya. Maka Y-nya dapat 1. Ya, jadi nilainya adalah min 3, 1, 2. Jadi min 3, 1, 2. Min 3, 1, 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sebuah toko kelontong menjual buku, pensil, dan penghapus. Ketiganya dijual secara paket yang harganya ditentukan berdasarkan harga ecerannya masing-masing. Paket 1 yang harganya 13.000 berisi buku, pensil, dan penghapus masing-masing 1. Paket 2 berisi 3 buku, 2 pensil, dan sebuah penghapus harganya 32.000. Serta paket 3 berisi 2 buah buku, sebuah pensil, dan 3 buah penghapus harganya 25.000. Jika paket 4 berisi 5 buku, 3 buah pensil, dan 4 buah penghapus, maka harga paket tersebut adalah... Oke, berarti kita harus cari masing-masing harganya, buku, pensil, dan penghapus. Oke, misalkan buku kita asumsikan banyaknya adalah X, atau harganya ya. Harga atau banyak? Ini berarti Y, kemudian ini adalah Z. Nah, sekarang kalau misalkan paket 1 itu 13.000 untuk masing-masing 1, berarti X ditambah Y ditambah Z harganya 13.000. Ya. Lalu paket yang kedua 3 buku berarti 3X, 2 pensil berarti tambah 2Y, tambah penghapus, sebuah penghapus berarti Z sama dengan 32.000. Nah, berarti ini harga yang masing-masing. Kemudian yang ketiga 2 buku, 2X, sebuah pensil berarti Y, tambah 3 buah penghapus berarti 3Z. Sama dengan 25.000. Oke, kita kasih kode. Ini kode 1, ini kode 2, ini kode 3. Kita mau menghilangkan apa nih? Misalkan mau menghilangkan Z. Berarti persamaan 2 dikurangi persamaan 1 dulu. Persamaan 2, 3X dikurangi X berarti 2X. Persamaan 2, 2Y kurangi Y berarti Y. Z-nya habis, 32 dikurangi 13. Berarti berapa tuh? 32, 9 ya. 19 ya. Jadi 19.000. Kemudian paket 3, 3Z. Sedangkan di sini Z ya. Berarti yang ketiga, yang kedua aja ya. Yang kedua dikalikan 3. Oke, yang kedua dikalikan 3 dikurangi dikurangi persamaan. Yang kedua dikalikan 3. Oh iya, yang kedua dikalikan 3. Yang ketiga tetap ya. Jadi 3 kali 3 9 dikurangi 2X berarti 7X ya. 9X dikurangi 2X 7X. Kemudian kalikan 3 6Y dikurangi Y berarti 5Y. Kemudian kalikan 3 berarti 96. Z-nya kan habis ya. Karena 3Z dikurangi 3Z. 96 dikurangi 25 berarti 71 ya. 71. Oke. Nah, ini adalah persamaan 4, ini adalah persamaan 5. Nah, persamaan 4 dan 5 yang paling mudah kan eliminasi Y aja ya. Eliminasi Y. Jadi kita kalikan 5. 5 persamaan 4 itu berarti 10X ditambah 5Y sama dengan kali 5 ya. Kali 5 berarti 95.000. Kemudian paket 5-nya tetap karena sudah 5Y. Jadi 7X ditambah 5Y sama dengan 71.000. Eliminasi 10X dikurangi 7X 3X. Y-nya habis. 95 kurangi 71. Berarti ini 4. 2 ya. 24.000. Nah berarti X-nya dapat tuh 8.000. Nah jadi harga bukunya adalah 8.000. Lalu untuk mendapatkan Y, masukin aja ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 dimasukkan berarti 2 kali 8.000 ditambah Y sama dengan 19.000. Berarti
2 kali 8 kan 16 ya. 19 kurangi 16 berarti 3000. Nah, jadi nilai Y-nya 3000. Jadi nilai pensilnya 3000. Lalu Z yang mana? Z masukin ke persamaan 1 aja. Berarti 8000 ditambah 3000 ditambah Z sama dengan 13.000. Berarti Z-nya udah jelas ya, 2000. Nah, jadi Z-nya 2000. Yang ditanyakan adalah paket ketiga. Nah, paket ketiga itu masing-masing tidak satu. Paket keempat ya. Jadi paket 4 itu adalah 5 buah buku ditambah 3 buah pensil ditambah 4 buah penghapus. Berarti 5 kali 8000 dan ya. Ditambah 3 kali 3000 tambah 4 kali 2000. Ini berarti 40.000. Ini berarti 9.000. Ini 8.000. 17 jadi 57 ya. Jadi total semua adalah 57.000 yang harus dibayarkan kalau beli paket 4. Bisa dimengerti? Oke, jadi tinggal substitusi eliminasi saja. Oke, kita lanjutkan. Diketahui fungsi Y sama dengan X kuadrat min 6X min 16 dengan daerah asal X lebih dari sama dengan min 4 kurang dari sama dengan 6. Maka daerah hasil dari fungsi tersebut adalah, oke. Kalau daerah hasil, lihat intervalnya, lalu lihat sumbu simetrinya. Jadi sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A ya. Berarti 6 dibagi 2 kali 1, 3. Nah, maka yang perlu dicari adalah ujung interval min 4, 6, dan 3 aja. Jadi Y-nya itu kisaran min 4 ya. Yang Y1 misalkan min 4. Disubstitusikan aja. Nah, berarti 16 dikurangi. Ditambah ya berarti ya. 24 dikurangi 16. Berarti nilainya 24. Kemudian Y2 kalau 6. 6 kuadrat dikurangi 6 kali 6 dikurangi 16. 36 dikurangi 36 dikurangi 16. Berarti min 16. Sedangkan Y3-nya adalah yang sumbu simetri atau puncak ya. Di 3 kuadrat 6 kali 3 dikurangi 16. 9 kurangi 18 kurangi 16. Min 9 jadi min 25. Nah, berarti ini kan minimum. Ini yang maksimum. Berarti Y-nya kisaran itu. Y-nya lebih dari min 25 tapi kurang dari sama dengan 24. Jadi min 25 sampai 24. Bisa dimengerti? Oke, itu nilai hasil ya. Nilai hasil itu diambil dari X-nya domainnya, tapi karena bentuk kuadrat ambil ujung-ujungnya saja dan sumbu simetrinya. Oke, kita lanjutkan. Daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan Y lebih dari sama dengan 2X plus 2. Y kurang dari sama dengan X kuadrat min 2X min 3 dibatasi oleh X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B, maka B kuadrat min A kuadrat berapa? Oke. Ini tinggal yang atasnya ya. Yang atas kalikan negatif aja nih. Kalikan negatif berarti tanda berubah. Ya, lebih dari jadi kurang dari. Min 2X, min 2. Lalu tambahkan aja. Tambahkan berarti kan 0. X kuadrat tetap min 2X, min 2X. Jadi min 4X, min 2, min 3, min 5 ya. Nah, baru faktorkan. Berarti X min 5 kali X plus 1 kan ya. Nah, karena ini lebih dari, maka jawabannya pasti kiri kanan. Min 1, ini 5 ya. Ada sama dengannya. Koefisien kuadratnya positif, berarti kanan positif. Selang-seling sininya. Yang diambil yang lebih dari 0. Nah, berarti X kurang dari sama dengan min 1. Atau X lebih dari sama dengan 5 kan ya. Berarti ini adalah A. Ini adalah B.
Berarti B kuadrat min A kuadrat adalah 5 kuadrat dikurangi min 1 kuadrat. Berarti 25 dikurangi 1. 24 ya. Jadi jawabannya adalah 24. Bisa dimengerti? Gitu ya. Jadi ditambahkan aja. Yang mana terserah, mau yang atas mau yang bawah. Kalau yang atas tetap, berarti yang bawah yang negatif ya. Jadi min X kuadrat plus 2X plus 3. Lalu ditambahkan, jangan dikurangkan. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan grafik berikut. Jika persamaan grafik tersebut adalah Y sama dengan X kuadrat plus B plus C, maka nilai A plus B berapa? Oke. Ini boleh menggunakan rumus yang ada puncaknya ya. Y sama dengan A kali X min XP kuadrat tambah YP. Ya kan? Itu yang diketahui puncaknya. Puncaknya dalam hal ini adalah 2,4. Berarti XP-nya 2, YP-nya 4. Lalu kurva melalui titik 0,2. Nah, berarti kan saat X-nya 0, Y-nya harus 2. X-nya 0 kan harus 2. Berarti ini kedua ruas dikurangi 4. 2 dikurangi 4 min 2. Min 2 kuadrat berarti 4. Jadi 4A. Maka A-nya adalah min setengah. A-nya min setengah. Nah, karena A-nya min setengah, maka rumus fungsinya adalah Y sama dengan min setengah kali kan X min 2 kuadrat ditambah 4. Karena di sini B yang ditanya berarti harus ada nilai tengahnya. Jadi min setengah kali, ini kuadratkan aja. X kuadrat min 4X plus 4 kan ya. Tambah 4. Berarti Y sama dengan min setengah X kuadrat plus 2X min 2 tambah 4. Berarti plus 2. Ya sudah, berarti A ditambah B adalah min setengah ditambah 2. Jadi 3/2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3/2. Oke. Jadi jawabannya 3/2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui inverse fungsi komposisi F bundaran G inverse adalah 3X min 1 per X plus 3. Jika fungsi Fx 5X min 8, maka nilai G1 berapa? Oke. Kalau misalkan mau demikian juga boleh. Atau perhatikan inverse. Inverse dari ini adalah fungsi pecahan. Berarti kalian boleh menggunakan, ini tinggal ditukar aja. Kebetulan 3 dan 3 sama kan ya? Jadi pindah jadi min 3. Min 1 per X min 3. Ya ditukar aja. Tapi kalikan negatif. Lalu yang ditanya adalah FG1. Nah, F itu kan ini. Berarti ini ganti min 1 kan? Ganti 1. Min 3 kali 1 kurangi 1 per 1 kurangi 3. Berapa tuh? Min 4 dibagi min 2. Berarti 2 kan? Nah, FG1 itu berarti yang ini. G-nya, F-nya. Ini berarti 5G1 dikurangi 8 haruslah 2. Pindah posisi. 5G1 adalah 10. Berarti G1 adalah 2. Kedua ruas bagi 5. Nah, jadi jawabannya adalah 2. Bisa dimengerti? Ya. Jadi boleh diinpuskan dulu fungsinya atau tidak diinpuskan juga boleh. Tinggal dibalik aja. Oke. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pertumbuhan hasil produksi P pada sebuah pabrik dipengaruhi oleh banyaknya pekerja atau K yang bekerja selama 1 jam. Dinyatakan oleh PN sama dengan 4 kali K pangkat N ditambah 2. Dan NT adalah 3T min 2. Dengan T lebih dari sama dengan 3 kurang dari sama dengan 6. Jika banyak pekerja K adalah 16. Oke, K-nya 16. Dalam satu jenis barang, maka pertumbuhan produksi barang dengan para pekerja yang bekerja dengan rata-rata 6 jam adalah rata-rata. Rata-rata itu nilai yang mana berarti ini?
Berarti kan nilai dari T-nya kan ya. Sedangkan K-nya 16. Berarti N6 adalah 3 kali 6 dikurangi 2. 18. Berarti 16 jam. Ya, jadi N-nya 16. Dengan demikian P16 adalah 4 kali K pangkat N kan ya. Ditambah 2. Nah, pertanyaannya K-nya sudah ada, yaitu 16. Berarti P16 adalah 4 kali 16 pangkat 16 ya. Oh, ini maksudnya PN dulu. Pangkat 16 ditambah 2. Gitu ya. K-nya 16 juga nih. K-nya 16, kemudian N-nya 16. Oke, ini adalah 4, ini 2 ya. Berarti bisa dikeluarkan ya 2-nya. 2 kali 2, 16 pangkat 16 tambah 1. Nah, tinggal yang 16 itu kan 2 pangkat 4. Dipangkatkan 16 tambah 1. Jadi 2 kali 16 kali 4 kan 64 ya. Tambah 2 pangkat 1 jadi 65 tambah 1. Jadi jawabannya adalah 2 kali 2 pangkat 65 tambah 1. Gitu ya. Jadi K-nya 16, lalu N-nya juga 16. Karena N-nya sudah dihitung 16. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Seorang anak yang memiliki tinggi badan 160 cm ingin mengukur tinggi sebuah menara yang ada di sebuah taman yang luas dan tanahnya rata. Anak tersebut mengukur dengan cara melihat ujung menara bagian atas dengan sudut elevasi 60 derajat dan alat sederhana yang dibuatnya. Ia berjalan menuju menara tersebut sampai bagian bawah sebanyak 100 langkah dan ia berdiri saat melihat ujung atas menara. Jika jarak setiap langkah 80 cm maka perkiraan tinggi menara. Oke. Jadi ini ceritanya ada anak melihat sebuah menara katakanlah dengan sudut elevasi 60 derajat. 60 derajat, kemudian dia melangkah 100 langkah. Oke, ini tinggi anak 1,6. Nah, berarti kalaulah ini X ya, berarti kalian bisa gunakan tangan. Jadi tangan 60 itu adalah X per 100. Berarti X adalah 100 kali tangan 60. Tangan 60 kan akar 3. Ini akar 3. Akar 3-nya adalah 1,7. Berarti 100 kali 1,73. Maka X-nya adalah 173. X-nya. Sedangkan ini langkah. Langkah kan ya. Berarti tingginya yang atau panjangnya ya. Panjangnya karena dia berupa langkah. Berarti 173 kali 0,8. Gitu ya. 173 kali 0,8 itu adalah 138,4. 138,4 kan ya. Nah, dengan demikian tinggi gedung atau tinggi menara berarti ditambah dengan tinggi anak. Ini tinggi menara. Berarti adalah T X ditambah 1,6. Berarti 138,6 ditambah 1,6. Jadi 140 cm. 140 meter. Jadi tinggi menaranya adalah 140 meter. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dua orang anak yaitu Arman dan Benny memiliki tinggi badan yang sama 160 cm. Melihat puncak gedung dari arah yang berbeda. Arman melihat puncak dari arah timur dengan sudut elevasi 45 derajat. Sedangkan Benny
melihat dari arah utara dengan sudut elevasi 30 derajat. Jika jarak antara Arman dan Beni 100 meter, maka perkiraan tinggi gedung berapa? Oke. Jadi ini misalkan ada sebuah gedung, yang mana gedung ini dilihat oleh dua orang dengan sudut pandang yang berbeda. Yang pertama misalkan dari sini, katakanlah 45 ya. Ini 45. Kemudian yang satunya dari sini, dengan sudut 30 misalkan. Ini 30. Nah ini siku-siku. Jadi ini si Arman, ini si Beni. Oke. Lalu ini tingginya. Anggaplah ini gedungnya tingginya T. Nanti tinggal ditambahin dengan tinggi anak ya. Anaknya sama, nah jarak keduanya kebetulan di sini dituliskan 100 meter. Kalau misalkan saya nyatakan ini adalah jaraknya X, ini jaraknya Y, maka karena yang satu sudutnya 45 berarti X itu adalah T. Karena dia 45. Tapi yang kedua dia tidak sama karena dia 30 derajat. Berarti yang kedua kita gunakan tangan 30. Tangan 30 itu adalah T per X. T per Y, sorry. T per Y, tangan 30 itu seperakar 3 T per Y. Nah, Y-nya kita ganti dalam T. Berarti Y adalah T akar 3. Oke, semuanya sudah dalam T ya. Lalu Pitagoras, perhatikan bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah 100 kuadrat. Berarti ini adalah T kuadrat. Y kuadrat berarti 3T kuadrat. 100 kuadrat berarti 10.000. 3 tambah 1 berarti 4. 4T kuadrat sama dengan 10.000. Berarti T kuadrat sama dengan 2.500. Nah berarti T-nya adalah 50 ya. 50. T-nya 50. Lalu tinggi anaknya adalah berarti tinggi gedung ya. Tinggi gedung adalah 50 ditambah tinggi anak. Jadi 51,6 meter. 51,6 meter karena ada tinggi anaknya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Nilai dari sin 150 dikurangi tan 45 ditambah cos 300. Oke. Kita gunakan nilai yang sejenis aja ya. 150 itu adalah 180 min 30. Kemudian 135 itu adalah 180 dikurangi 45. Kemudian 300 itu adalah 360 dikurangi 60. Sin di kuadran 2 positif, berarti ini sama dengan sin 30. Tan di kuadran 2 negatif, berarti jadi plus tan 45. Cos 300 ya, cos 60 di kuadran keempat ya. Ini sama dengan positif, cos 60. Di sin 30 adalah setengah, tan 45 adalah 1, cos 60 juga setengah. Jadi setengah tambah setengah 1, 1 tambah 1 jadi 2. Ini nilainya adalah 2. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, perhatikan grafik fungsi trigonometri di atas pada interval 0 sampai dengan 2pi. Jika fx melalui 0,0, oke, dan gx melalui pi per 6,0, maka pernyataan berikut yang benar adalah rumus yang fx ini adalah rumus sinus. Berarti 2x ya. Rumus sinus. Bukan, fx bukan kosinus. Jadi ini bukan. Gx juga bukan karena dia digeser. Oke. Fx sinus ini bukan ya. Gx bisa kemungkinan. Oke. Berarti Gx itu sama saja dengan Fx digeser pi per 6 ke kanan. Nah sekarang Fx dulu. Fx itu adalah fungsi sin dengan periode 180 atau pi kan. Jadi Fx itu adalah sin 2x. Karena dia
periodenya adalah pi. Berarti kalau digeser ke kanan, maka GX itu adalah sin. X-nya digeser ke kanan berarti X-nya dikurang. Pi per 6. Jadi rumusnya adalah GX adalah sin 2X min pi per 3. Sin 2X min pi per 3. Itu GX. Jadi GX adalah sin 2X min pi per 3. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan bantuan tunai untuk masyarakat yang terdampak dengan memberikan dana bantuan usaha kecil sebesar 2.600.000. Pak Anda adalah salah satu penerima dana bantuan menggunakan uang yang diterimanya untuk berjualan minuman segar, yaitu jus jeruk dalam kemasan botol ukuran 150 ml, 250 ml. Untuk yang ukuran 150 ml per botol memerlukan biaya produksi 2.500 dan untuk dijualnya 4.000, sedangkan untuk yang 250 ml modalnya adalah 4.000, dijualnya 6.000. Jika wadah untuk menyimpan jus jeruk tersebut yang akan dijual mampu menyimpan paling banyak 800 botol, maka keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Anda apabila semua minuman habis terjual adalah berarti ini program linear dong ya. Jadi kita misalkan aja yang ukuran 150 mili adalah yang X ya jumlahnya. Yang ini adalah X misalkan. Kemudian yang 250 misalkan banyaknya Y. Nah sekarang modal dulu. Modal dulu itu 2.500 dan 4.000 ya. Itu nggak boleh melebihi 2.600.000. Karena cuma ada uang bantuannya 2.600.000. Sedangkan kapasitas menampungnya adalah hanya 800. Nggak boleh melebihi. Ini syarat. X dan Y-nya positif. Lalu fungsi tujuannya adalah dia laku semua dengan keuntungan yang pertama itu 1.500 ya kan? Karena ini jualnya 4.000. Sedangkan yang model yang 250 mili dijualnya 6.000, berarti untungnya 2.000. Gitu ya. Nah, ini yang diminta. Nah, sebelum kalian lukis cek dulu gradiennya. Ini gradiennya adalah min A per B. Ingat, min A per B. Min 2.500 dibagi 4.000. Bagi 2 ya. Bagi 5 ya. Min 5 per 8. Atau tetap begitu juga boleh. Lalu yang kedua adalah min 1 per 1. Jadi min 1. Nah, fungsi tujuannya, gradiennya adalah min 15 per 20. Jadi min 3 per bagi 5 4. Oke. Atau min 6 per 8. Nah min 6 per 8 kan diantara ini. Ini min 8 per 8 kan. Ini diantara. Jadi karena M itu diantara M1 dan M2. Dalam hal ini adalah M2 kan. M1 kan. Berarti ini boleh dieliminasi. Jadi langsung eliminasi aja. Berarti di perpotongannya kan ya kalau mau dihitung. Oke, bagi dengan berapa nih? 100 dulu aja ya. 25X bagi dengan 100 berarti 40Y. Bagi dengan 100 berarti nolnya hilang 2. 26000 kan. Lalu ini kalikan aja 25 ya. 25X. Yang kedua kalikan 25 plus 25Y. Kalikan 25 berarti 20.000 ya. 20.000. Eliminasi 25 dikurangi 40 dikurangi 25 ya. Berarti 15Y ini adalah 6.000. Maka Y-nya adalah 6.000 dibagi 15. Berarti 40 ya.
6.000 dibagi 15 berarti 400. X-nya ya tinggal masukin ke yang 400 juga. Jadi masing-masing adalah dijual 400. Berarti fungsinya 400,400. Tinggal substitusikan. Berarti 1.500 kali 400 dan 2.000 juga kali 400. Berarti hasilnya adalah ini 6, 60 tambah nolnya 4. Berarti 600.000. Yang ini 800.000. Berarti keuntungannya adalah totalnya adalah 1.400.000. Wih, lumayan 1.400.000. Jadi keuntungannya adalah 1.400.000. Itu kalau habis semua ya. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan daerah yang diarsir berikut. Nilai minimum dari fungsi tujuan dengan rumus fxy 2000x tambah 3000y untuk daerah yang diarsir adalah, oke, kalau mau mudah pakai garis lidik aja ya. Garis lidik ini kan 2 dan 3 ya. Jadi garisnya bisa aja begini. 4x dan 6y kan. Atau boleh juga sama dengan sekian. Atau boleh juga 2x tambah 3y. Tapi jangan sama dengan 6. Misalkan sama dengan 12. Nah, jadi x-nya 0, y-nya 4. Gitu ya. Kemudian y-nya x-nya 0, y-nya 4, y-nya 0, x-nya 6. Nah, kalau dibuat garis lidik kan kurang lebih begini. Ditanyakan adalah minimum. Nah, berarti minimumnya di sini kurang lebih. Kan geser aja, digeser. Nah, berarti yang terendah ini. Maka perpotongan antara dua garis ini, garis 1 dan garis 2, ini garis 3. 1 dan 3 berarti. Nah, berarti yang dieliminasi cukup 1 dan 3. Kalau enggak ya ketiga-tiganya kalau merasa ragu untuk kalau tidak mau menggunakan garis lidik. Oke, kita uji, kita coba garis 1 itu adalah memotong sumbu Y di 15 berarti 15X. Memotong sumbu X di 5 berarti 5Y sama dengan 15 kali 5. Bagi 5 semua, 3, bagi 5, 1, bagi 5, 15. Oke, itu persamaan garis 1. Persamaan garis ketiga adalah memotong sumbu Y di 5 berarti 5X. Memotong sumbu X di 10 berarti plus 10Y. 5 kali 10. Bagi 5X, bagi 5, 2Y, bagi 5, 10. Ini persamaan 2. Oke? Lalu untuk mengeliminasinya, bisa X, bisa Y kan ya. Kalau misalkan mau Y yang dihilangkan berarti ini tetap. Kali 2 ya, sorry. 6X tambah 2Y sama dengan 30. Yang bawah yang tetap. X tambah 2Y sama dengan 10. Eliminasi berarti 6X kurangi X 5X. Y-nya habis ya. Berarti 20 maka X-nya dapat 4. X-nya dapat 4 maka Y-nya masukin aja ke salah satu. Ke persamaan 2 misalkan. Berarti 4 ditambah berapa hasilnya 10? 6. 6 bagi 2, 3. Jadi Y-nya 3. Nah berarti yang diujikan adalah cukup sebenarnya 4,3. Kalau ragu ya berarti semuanya ujikan. Jadi 2000 dikalikan 4 ditambah 3000 dikalikan 3. Hasilnya adalah 8000 ditambah 9000. Berarti 17000. Jadi minimumnya 17000. Nah kalau kalian ragu ya masukin ke yang 10 kan. 10 berarti kan 20000. Atau yang 15 berarti 45.000 kan, lebih besar. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui matriks A, B, C, dan D adalah ordo 2 kali 2. Dengan A, 2 min 1, 1, 1, C, 2, 3, 1, 1, D, 5 min 3, 2, 3. Jika A kali B kali C adalah D, maka determinan A adalah, oke ini tinggal buat aja determinan perkalian itu kan ya. Jadi determinan
A, B, C adalah determinan D. Maka determinan A kali determinan B kali determinan C sama saja dengan determinan D. Yang ditanya adalah determinan A. Berarti determinan A adalah determinan D dibagi determinan B kali determinan C. Sudah. Determinan D. Lihat D. 15 dikurangi min 6 ya. Berarti 15 ditambah 6. Sedangkan determinan B adalah B. Jadi determinan B. Ini determinan A ya. Oke, jadi determinan B adalah determinan D dibagi determinan A kali determinan C. Oke. Determinan A-nya berarti 2 tambah 1 ya. Determinan C-nya adalah 4 dikurangi 3. Berarti 21 dibagi 3. Berarti 7. Ya, jadi nilainya adalah 7. Oke, itu mungkin maksudnya salah ketik ya. Determinan B ya. Jadi determinan B adalah determinan A kali determinan C. Determinan D dibagi determinan A determinan C. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui matriks A 54x2, B min 2x min 1, 63y, C min 72, 15, 14. Jika A plus 2B adalah C, maka X min Y kuadrat adalah oke. X min Y kuadrat. A ditambah 2B. Tinggal ditambahkan aja. 54X2 ditambah 2B. Min 2X min 1, 63Y. Sama dengan C. Min 7, 2, 15, 14. Oke, yang sebelah kiri. Tambahkan langsung aja ya. 5 ditambah min 4x. Berarti 5 min 4x. 5 ditambah min 2. Berarti 2. X tambah 12. 2 ditambah 6y. Sama dengan min 7, 2, 15, 14. Udah. Mau yang mana nih? Yang gampang kan ini. Berarti X-nya 3 ya. Karena 12, X tambah 12, 15 berarti X-nya 3. Lalu kalau X-nya sudah 3 berarti Y-nya yang ini. Jadi 2 ditambah 6Y adalah 14. Berarti 6Y adalah 12. Maka Y adalah 2. Oke. Yang ditanya X min Y kuadrat. Berarti X min Y kuadrat adalah 3 min 2 kuadrat. Berarti 1. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Ridho mempunyai 2 tabungan di bank P dan di bank Q sebesar 100 juta rupiah. Wih. Setelah 1 tahun dengan bunga 4% di bank P dan 5% di bank Q, deposito maksudnya kali ya. Jumlah uang Ridho seluruhnya adalah 100.460.000. Dengan misalkan uang yang ditabung di bank P adalah X dan yang ditabung di bank Q adalah Y rupiah, maka persamaan matrik yang sesuai adalah oke. Berarti ini tinggal X aja kan. X tambah Y adalah 100 juta. Lalu 4% kan ya. Ditambah 5% di bank Y kan. Bank Q maksudnya ya. Itu 400.000. Kan bunganya ya. 4% X tambah 5%-nya 4. Kemudian karena dikalikan 100 berarti ini nambah 100. Nambah 02 ya. Nambah 02. Nah gini. 46 juta ya jadinya. Oke, berarti matriksnya adalah yang ini aja nih. Matriksnya berarti 14, 15, XY kan ya. Sama dengan 100 juta dan 46 juta. Hati-hati nih.
100 juta dan 46 juta. Berarti yang C. Ya, 100 juta dan 46 juta. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Perhatikan berikutnya. Perhatikan grafik berikut. Jika garis tersebut ditranslasi oleh 1-3 dilanjutkan dengan rotasi 90 searah jarum jam dengan pusat, maksudnya ini ya, pusatnya 0,0. Maka garis tersebut menjadi oke. Berarti XY kalau ditranslasi itu tinggal ditambah ya. Berarti kan X plus 1 Y min 3. Dilanjutkan rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 searah jarum jam. Berarti negatif. Kalau negatif kan ditukar. Berarti kan tetap dikalikan min. Min X min 1. Ya kalau searah jarum jam ya. Jadi kalau searah jarum jam berarti negatif. Jadi ini adalah min 90 derajat. Oke. Jadi di kuadran keempat ya. Kuadran keempat kan absisnya positif. Ordinatnya negatif. Nah dengan demikian. Ini adalah sebagai bayangan. Ini sebagai bayangan. Nah jadi dengan demikian. Y min 3 adalah X aksen. Itu artinya Y adalah X aksen tambah 3. Kemudian min X min 1 adalah Y aksen. Itu artinya X adalah min Y aksen min 1. Nah sekarang lihat fungsinya dulu nih. Kurva ini memotong sumbu Y di 6 berarti 6X. Memotong sumbu X di 2 berarti 2Y sama dengan 6 kali 2 ya 12. Bagi 2 3X, bagi 2 Y, bagi 2 6. Nah ini garisnya. Gantikan ke sini kan. Maka bayangannya 3X-nya ganti dengan min Y aksen min 1. Y-nya ganti dengan X aksen plus 3. Sama dengan 6. Berarti min 3Y aksen plus X aksen ya. Ini min 3-nya habis sama dengan 6. Nah berarti kurvanya adalah kalau X-nya 0 maka Y-nya min 2. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 6. Nah jadi 0 min 2 6 0. Nah berarti yang A. Gitu ya. 0 min 2 6 0. Bisa dimengerti? Oke, jadi ingat ya. Rotasi 90 searah jarum jam itu adalah min 90. Oke. Kita lanjutkan. Charlie ingin membeli sepeda balap idamannya. Maka Charlie menabung setiap bulan di celengan tanah liat dari uang sisa bulanan dari orang tuanya. Bulan pertama ia menabung 40.000, bulan kedua ia menabung 55.000, bulan ketiga menabung 70.000 dan seterusnya. Ia menabung setiap bulan dengan kenaikan yang sama. Pada akhir tahun kedua, ia memecahkan celengannya. Ternyata harga sepeda yang ia inginkan 6 juta. Apabila kekurangannya akan ditambahkan oleh orang tuanya, besar uang yang ditambahkan oleh orang tua Charlie adalah, berarti masih kurang nih uangnya. Oke, berarti ini deret aritmatika ya. Karena selisihnya sama. Deret aritmatika. Dengan suku pertama adalah 40.000. Sedangkan bedanya dari 40 ke 55 itu kan 15 ya. 15.000. Selisihnya. SN rumusnya adalah N per 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Karena tahun kedua berarti S24 kan ya. S24 berarti 24 per 2. 2 kali A. Dalam hal ini 40.000. Ditambah
23 ya, 24 kurangi 1 kan 23. Kali bedanya 15.000. Berarti 12 kali 80.000 kan ya. Ditambah 23 kali 15. Berapa tuh? 345 ya. Nolnya 3. 345.000. Tambahkan dengan 80.000 dulu. Berarti 425.000. Udah tinggal dikalikan 12. Jadi 5.100.000. Nah, berarti kekurangannya ya karena dia harganya 6 juta ya, berarti 6 juta dikurangi 5.100.000. Berarti kurangnya 900.000. Nah, orang tuanya menambahkan 900.000. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui suatu deret geometri dengan nilai suku kedua dan suku kelima berturut-turut adalah 6, 48 dan juga 20. Dan maka jumlah 20 suku pertama adalah oke. Deret geometri ya. Jadi U2 adalah berapa nih? AR, kemudian U5 adalah AR pangkat 4 ya. U2-nya 6, U5-nya 48. Oke. Ini tinggal dibandingkan aja ya. AR pangkat 4 dibagi AR pangkat 1 ya. AR aja. Jadi 48 dibagi 6. Jadi R pangkat 3 adalah 8. Berarti R-nya 2 ya. R-nya 2, maka A-nya dapat. A kali 2 adalah 6, berarti A-nya 3. A-nya 3. Lalu yang ditanyakan adalah S20. SN-nya itu rumusnya adalah A kali R pangkat N-1 per R-1 ya. Karena R-nya positif lebih dari 1. Berarti 3 kali 2 pangkat 20 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Nah, berarti 3 kali. Tiga kali 2 pangkat 20 kurang 1. 3 kali 2 pangkat 20 kurang 1. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Diketahui fx sama dengan akar 2x plus 3 kurang 3 per x min 3. Nilai dari limit fx untuk x min 3 adalah, oke, berarti ini limit x menuju 3 untuk akar 2x plus 3 min 3 per x min 3 ya. Nah, kalau pakai L'Hopital itu berarti limit x menuju 3 turunkan pangkat setengah ya. Kalikan yang dipangkatkan 2 dibagi dengan akarnya 2x plus 3. Yang lainnya kan 0 ya. Ini adalah 1. Berarti jawabannya 1 per akar 6 tambah 3. Berarti 1 per akar 9. 1/3. Jadi jawabannya adalah 1/3. Nah, itu pakai L'Hopital ya. Pakai turunan. Jadi kalau ada fx itu adalah akar dari ax plus b, maka f aksennya itu adalah a per 2 gitu ya. Ax plus b. Nah, ini turunannya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Turunan pertama dari fungsi dengan fx sama dengan 2x plus 3 kali 4x plus 1 pangkat 3. Oke.
Ini boleh dikalikan dulu sebenarnya atau langsung turunkan ya. F aksen berarti letakkan pangkat di depan. Berapa tuh? 3 ya. Kemudian turunkan yang ada di dalam. Yang di dalam diturunkan berarti ini 2 kali 4X plus 1 kan ya. Ditambah 4 kali 2X plus 3. Nah ini baru turun yang dalam. Lalu pangkatnya berkurang 1. 2X plus 3 kali 4X plus 1 pangkatnya berkurang 1, 2. Jadi 3 kali 8 tambah 8, 16 X ya. 2 ditambah 12 berarti plus 14 kali. Ini nggak dikalikan ya. Ya udah begitu aja berarti. 2X plus 3 kali 4X plus 1 dipangkatkan 2. Jadi 3 kali. Kalau nggak ada yang masuk ke dalam berarti 48. 48X tambah 42 ya. Kali 2X plus 3. 4X plus 1 pangkat 2. Jadi ini 6-nya keluar. Berarti 8X 7. Gitu ya. 2X plus 3. 4X plus 1 pangkat 2. Jadi yang A jawabannya. Oke. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Sebuah fungsi dengan persamaan fx sama dengan akar 4x plus 1 dan melalui titik A dengan absis 2. Persamaan garis singgung kurva dari fx sama dengan dari fungsi fx di titik A. Oke. Absis itu x ya. Ini x. Berarti f2-nya adalah y. Maka akar dari 4 kali 2 tambah 1. Akar 9, 3. Berarti titiknya adalah 2,3. Itu titiknya. Garis singgung. Kalau garis singgung. Kurva berarti ada gradiennya. Gradien itu adalah F aksen. Turunan dari bentuk akar itu adalah. Ingat yang di dalamnya adalah 4X plus 1. Berarti 4 per 2 akar ya. 4X plus 1. Itu rumus umumnya. Berarti gradiennya adalah saat X-nya 2. Berarti 4 per 2 kali akar 9 ya. Berarti 2 per 3 ya. Disederhanakan. 4 dibagi 2 itu 2. Nah gradiennya sudah ada. Maka persamaan garisnya. Itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Yang mana Y1-nya adalah 3. Yang mana M-nya adalah 2 per 3. X1-nya adalah 2 ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Kalikan 3 semua. 3Y sama dengan min 9 sama dengan 2X min 4. Y-nya positif. Berarti ini pindah kiri semua. Jadi 3Y min 2X min 5 sama dengan 0. 3Y min 2X min 5 sama dengan 0. Bisa dimengerti? Saya kira itu dulu untuk pembahasan yang pertama atau video yang pertama. Kita akan lanjutkan pada pembahasan video yang kedua, video berikutnya. Tonton terus untuk pembahasan soal TO ujian sekolah Gunadarma dan STMIK dan STI dan K Jakarta 2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.